Mungkin lo pernah dengar cerita-cerita dari orang-orang yang menganggap belajar matematika tuh nggak penting gitu ya. Jadi kayak di dalam sekolah kita tuh diajarin hal-hal yang nggak penting dan salah satunya tuh matematika. Nah sekarang gue mau jelasin apa sih sebenarnya pentingnya belajar matematika, oke? Nah jadi gini, di dalam membaca realita, kita tuh punya kebutuhan melakukan yang namanya induksi-deduksi. Induksi dalam artian membaca pola yang ada dari realita, deduksi dalam artian menerapkan suatu pola umum yang berlaku di berbagai kasus dengan konsisten. Nah, mathematical thinking ya, atau berpikir matematis, itu intinya bisa melakukan ini dengan baik ya, di dalam segala hal. Jadi melakukan induksi-deduksi dengan baik di dalam segala hal. Jadinya, belajar matematika itu sebenarnya belajar berpikir untuk segala hal, bukan spesifik belajar matematika. Nah, yang penting dalam belajar matematika itu bukan soal mengetahui isi dari matematika itu. Misalnya kayak tahu trigonometri, atau tahu logaritma, tahu integral, tahu turunan gini-gini, nama-nama banyak gitu ya. Sebenarnya itu bukan bagian terpenting dari belajar matematika. Bagian terpenting dari belajar matematika adalah it's about what math does to your brain. Jadi apa yang matematika buat, ya kan? Apa yang matematika lakukan terhadap otak lo. Jadi dengan belajar matematika, apa dampaknya terhadap otak lo? Nah itu poin yang paling penting dari belajar matematika. Jadi beda dengan misalnya belajar sejarah ya. Dalam belajar sejarah, itu yang dipelajarin emang pengetahuannya gitu ya. Jadi bagaimana lo bisa mengetahui sejarah dunia ya kan, sejarah peradaban, manusia dulu kayak gimana, teknologi gimana, isinya kan yang kita emang pelajarin gitu di dalam belajar sejarah. Tapi kalau dalam belajar matematika, poinnya bukan di mengetahui istilah-istilah dalam matematika ya kan, logaritma segala macam, yang dimana sebenarnya istilah ini bisa bebas ya, isinya ini bisa bebas dikasih nama apapun. Nah tapi yang kita dapat adalah bagaimana ketika kita bermatematika, dia melatih otak kita untuk melakukan dua hal nih. Yang pertama, melatih otak lo untuk terbiasa membuat dan menggunakan definisi dengan benar. Nah, definisi dalam matematika itu pasti rigid ya, rapih, udah pasti gitu kan, terukur. Nah, dan lo akan dibiasakan nih untuk make definisi yang sama. Misalnya ketika udah didefinisiin X sama dengan 2, ya udah mau dimanapun itu ya kan, selama dia masih pakai formula X sama dengan 2, definisi dari X akan 2, nggak mungkin tiba-tiba berubah jadi 3 gitu kan. Nah dikutak-atik misalnya jadi X plus Y, X plus Z atau apapun, nilai X ini tetap 2 dan dia berlaku sama jadinya kan di semua kasus yang ada. Nah itu yang pertama, jadi bagaimana lo membuat dan menggunakan definisi dengan benar. Yang kedua, lo berlatih untuk bisa tahu konsekuensi dari definisi gitu ya. Ketika misalnya didefinisikan nih, X sama dengan tadi, X sama dengan jangan 2 deh ya, misalnya X sama dengan Y plus 2 misalnya. Nah konsekuensinya apa sih? Konsekuensi dari X sama dengan Y plus 2. Kita belajar kan jadinya, oh ternyata konsekuensinya jadinya Y sama dengan X min 2 gitu kan. Jadi kalau ada definisi X sama dengan Y plus 2, kita jadi tahu kalau Y sama dengan X min 2. Nah begitu juga dalam berbagai macam model lainnya. Dari satu definisi, kita terbiasa untuk melihat konsekuensi dari satu definisi ini ke berbagai macam turunannya gitu kan. Yang tadi misalnya contohnya, ketika kita dikasih satu definisi X sama dengan Y plus 2, kita tahu konsekuensinya adalah Y, berarti apa definisi dari Y? Y sama dengan X min 2. Nah itu salah satu contoh. Ketika lo dapat formula yang lebih kompleks lagi, variabel lebih banyak, konsekuensinya bakal jadi lebih banyak juga. Nah sekarang latihan kayak gini terus urusannya sama hidup gue apa nih gitu ya. Nah realita kita itu ternyata berbicara atau berlaku ya, punya hukum alam gitu kan, punya hukum fisika, hukum biologi segala macam yang terpola. Sehingga kita bisa lihat mereka semacam seolah-olah kayak berbicara dalam bahasa matematika gitu ya. Dimana ada pola-pola yang bisa ditarik, habis itu lo harus bisa make pola itu dengan benar gitu. Nah jadi ketika lo melatih otak lo untuk membuat dan menggunakan definisi dengan benar dan mengetahui konsekuensi dari definisi, itu nantinya dalam kehidupan adalah tentang bagaimana lo bisa mengetahui makna dari suatu hal atau aturan main dari suatu fenomena ya kan, misalnya fenomena gravitasi ya, fenomena hukum Newton 1, 2, 3 gitu kan. Nah dengan lo mengetahui suatu hukum ya, suatu aturan main, lo bisa menggunakan definisi yang ada ini dengan benar di semua kasus yang ada gitu.
Ya contohnya misalnya kalau lo ngomongin hukum Newton, misalnya lo mau bikin pesawat terbang, aturan mainnya akan sama, tapi hitungannya akan beda dengan kalau lo mau bikin mobil gitu kan. Nah tapi dari aturan main yang sama ini, lo bisa mengetahui yang kedua tadi, konsekuensinya apa gitu ya. Dari aturan main ini, berarti konsekuensinya apa nih, dampaknya kemana ya, dampaknya kemana aja gitu. Nah itu yang dilatih oleh matematika di dalam otak lo, dan itu guna utama dari belajar matematika untuk akhirnya dalam hidup ini lo bisa membaca hukum alam dengan akurat ya. Nah hukum alam ini juga sometimes bisa masuk ke manusia juga. Perilaku manusia juga banyak yang bisa dipolain gitu ya. Nah ternyata kebiasaan orang tuh kayak gini. Nah dari pola-pola ini kita jadi bisa apa? Bisa memahami manusia juga ya dengan akurat. Oh ternyata yang bikin orang-orang itu melakukan korupsi. Kita nggak mau nih orang melakukan korupsi. Nah kita melihat polanya nanti ya, aturan mainnya apa sih? Apa yang bikin orang jadi korupsi? Nah dari situ kita bisa mendeduksi lagi. Oh ternyata aturan mainnya gini, berarti kalau kita nggak mau orang korupsi kita bisa lakuin ini gitu ya. Nah itu yang dilatih dalam matematika, sehingga ketika lo membaca realita lo bisa melakukan induksi-deduksi dengan benar ya. Dan karena kalau udah terbiasa banget, ini bakal jadi gampang gitu. Jadi lo nggak perlu mikir capek-capek lagi nantinya di dalam membaca realita, karena udah terbiasa gitu kan di dalam proses bermatematika gitu.